Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfurur Rohim dengan NIM 4420 193 dari kelas C2 Prodi Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Arum tentang hukum tata negara. Yang pertama, apa yang dimaksud hukum tata negara? Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Di samping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi. Yang kedua, apa yang menjadi objek hukum tata negara? Objek hukum tata negara menurut Ahmad Sukarja: 1. Konstitusi sebagai hukum dasar serta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, cakupan substansi maupun muatan isinya sebagai dasar yang tertulis. 2. Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan perorganisasian institusi pembentukan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pemerintah dan pembangunan. 3. Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal. 4. Prinsip kewarganegaraan dan hubungan antar negara dengan warga negara beserta hak-hak kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan putusan hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. 3. Sebutkan sumber hukum formil ketatanegaraan di Indonesia. Sumber hukum formil adalah segala peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. 1. Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan. 2. Jurisprudensi. 3. Konvensi ketatanegaraan. 4. Traktat. 5. Doktrin. 4. Kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia? 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Mahkamah Konstitusi. 5. Mahkamah Agung. 6. Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi. 8. Komisi Yudisial. 9. Komisi Pemilihan Umum. 10. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. 11. Komisi Nasional Hak Asasi Nasional. 12. Komisi Perlindungan Anak. 13. Komisi Ombudsman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.